Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita. Di video kali ini saya akan membahas teknik pemangkasan yang akan kita lakukan pada tanaman jambu air. Ini jenisnya jambu red Taiwan yang dulu pernah saya review buahnya dan dulu juga pernah berbuah. Yang akan kita lakukan sekarang adalah pemangkasan agar nanti berbuah lebat dan tentunya hasilnya maksimal. Nah, waktu dulu kan bisa teman-teman lihat juga video yang sebelumnya ya. Dulu kan jambu ini pernah berbuah teman-teman ya, tapi buahnya cuma sedikit karena waktu dulu saya fokusnya buat ke entres dulu. Jadi buat entres disambung nanti buat ke seedling. Jadi saya waktu dulu masih membutuhkan entres. Kalau sekarang alhamdulillah sudah populasi semua seedling jambunya. Jadi sekarang adanya yang masih kecil, yang insya Allah nanti bisalah kalau pas ini udah berbuah bisa kita ambil entres. Nah sekarang akan kita lakukan pemangkasan. Tujuan pemangkasan untuk apa? Kalau saya sendiri sekarang kan tujuannya untuk dibuahkan atau untuk berbuah lebat, karena waktunya sudah pas lah kalau menurut saya. Soalnya di sini sekarang sudah musim hujannya sudah mau selesai, sudah waktunya mau musim kemarau. Mudah-mudahan nanti pas berbuah begitu masuk kemarau atau pas berbunga begitu masuk kemarau, jadi bunganya nggak tersiram air hujan, tidak mudah rontok bunganya. Nah pertama yang harus kita ketahui ya, tentu apa saja atau batang yang mana saja sih yang perlu dipangkas. Nah untuk yang pertama, untuk batang yang mengarah ke dalam. Seperti apa contohnya untuk batang yang mengarah ke dalam? Nah seperti ini. Nah kalau kesini kan keluar, kalau kesini ke dalam. Jadi biar nanti si sinar matahari atau si batangnya nggak bertabrakan, jadi si sinar matahari masuk. Tapi kalau yang ini lagi bawa bunga. Nah ini dikarenakan lagi bawa bunga, jadi kita potongnya yang ini dulu. Mungkin jika nanti sudah buahnya sudah habis, akan kita potong yang ini. Dikarenakan ya, jadi si batang yang ini mengarah ke dalam, jadi si sinar matahari kurang mengena atau kurang masuk. Sebenarnya ini sudah mulai berbunga ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat sendiri, sudah mulai keluar bunga. Sudah. Nah ini juga sama. Tapi yang mulai berbunga cenderung yang terkena sinar matahari. Nah seperti ini. Ini kan sinar matahari masuk dari sana. Kalau yang di dalam cenderung agak kurang. Nah tujuannya tentu agar nanti berbuahnya lebat, nggak kayak yang berbuah yang kemarin di review tuh. Yang kemarin di review cuman beberapa biji buahnya. Ya dikarenakan saya masih membutuhkan entres, jadi belum saya pangkas. Seperti apa lagi contohnya batang yang mengarah ke dalam? Nah seperti ini nih teman-teman. Ini sebenarnya batang mengarah ke dalam. Ini bagusnya dipotong, tapi ini karena batangnya gede, mungkin nanti akan kita cangkok dulu. Setelah nanti keluar akar kita potong. Nah jadi pemangkasan juga ya bisa dimanfaatkan teman-teman, baik itu dicangkok ataupun di stek batang. Jadi sayanglah daripada dibuang gitu, mendingan cangkok dulu. Nah untuk yang selanjutnya, batang apa saja yang harus dipangkas? Batang-batang kecil seperti ini. Ini batang kecil, ini batang kecil, ini batang kecil. Nah ini juga termasuk batang yang mengarah ke dalam dan masih kecil, tentunya akan kita buang. Pokoknya batang kecil buang.
ini juga nih. Ini bagusnya kita buang, tapi dikarenakan lagi bawa bunga juga, lagi mau keluar bunga, jadi nanti saja kita buangnya jika sudah buahnya sudah kita panen. Nah, terus apalagi yang kita buang atau yang kita pangkas? Batang yang saling berdekatan atau bertubrukan. Salah satunya mungkin bisa kita pilah. Kalau batang yang saling berdekatan, yang bertubrukan, buang yang batang yang lebih kecil. Mungkin contohnya, nah seperti ini nih teman-teman. Ini kan terlalu berdekatan ini sama yang ini. Kita buang salah satu. Nah, dikarenakan ini yang ini berdekatan. Nah, yang ini berdekatan sama yang ini juga. Kita buang yang tengah aja. Nah. Terus yang kita buang selanjutnya batang yang mengarah ke atas. Seperti ini nih teman-teman. Batang yang mengarah ke atas kita buang. Kenapa harus kita buang? Karena biasanya batang yang mengarah ke atas memakan nutrisi terlalu banyak. Biasanya lebih cenderung atau lebih dominan ke pertumbuhan. Jadi lebih cepat besar batangnya biasanya. Ini juga batang-batang kecil kita buang. Nah, ini mengarah ke atas juga kita buang. Nah, selanjutnya cabang atau batang yang terlalu dekat dengan tanah seperti ini. Karena gini ya, biasanya yang terlalu dekat dengan tanah biasanya gampang diserang penyakit atau gampang diserang hama. Walaupun nanti berbuah juga, biasanya buahnya kurang maksimal teman-teman. Jadi ini bagusnya kita buang juga. Nah, kalau dulu ini kalau mau okulasi ini lumayan buat entres ya, atau buat sambung juga. Tapi dikarenakan kita seedlingnya sudah okulasi semua, kita buang saja, nggak apa-apa. Biar nanti, karena saya sekarang lagi pengen buahnya banyak, buahnya lebat. Oh iya, jadi alangkah bagusnya ya teman-teman, sebelum melakukan pemangkasan, seminggu atau 2 minggu lah sebelum kita lakukan pemangkasan, bagusnya kita, kalau ingin dibuahkan ya, bagusnya kita kasih pupuk dulu, pupuk di sekeliling, pupuknya yang mengandung unsur K yang tinggi, kayak KNO3 putih, MKP, atau mau pupuk organik juga bisa menggunakan pupuk kohe ayam kalau untuk pembuahan. Ya mungkin. Nah, gini ya, pemangkasan nggak bisa dilakukan hanya sekali. Jadi alangkah bagusnya dilakukan rutin, mau 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, rutin kita lakukan pemangkasan. Kalau misalkan teman-teman pengen pohonnya selalu berbuah gitu. Kalau saya sendiri biasanya saya pribadi lebih membutuhkan entresnya ketimbang buahnya. Tapi dikarenakan sekarang sudah terpenuhi, saya juga pengen buahnya lebat gitu. Dan oh iya, jangan lupa juga nanti setelah pemangkasan selesai semua pemangkasan, seperti yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman, biasanya akan muncul tunas-tunas air atau tunas-tunas kecil, dan harus selalu kita buang tunas airnya atau tunas kecilnya. Tunas air itu yang, nah seperti ini teman-teman, ini tunas air. Biasanya 1 minggu atau 10 hari setelah pemangkasan akan muncul tunas-tunas air, tunas-tunas kecil. Ini harus kita buang. Nah seperti ini.
agar nanti tidak memakan nutrisi yang banyak. Ini akan kita selesaikan nanti ya. Insya Allah akan kita pangkas semua yang kira-kira kurang maksimal. Dan tunas air sudah mungkin sudah cukup ya penjelasannya. Nanti hasilnya setelah kita pangkas akan kita video. A few moments later. Nah, seperti ini teman-teman ya penampakannya, sudah kita pangkas, tapi ini belum semua dikarenakan batang yang lumayan besarnya nanti akan kita cangkok ya, sayang, biar nanti jadi bibit kembali. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin membuahkan ya, kalau misalkan pohon ingin berbuah, kita buang tunas-tunas seperti ini. Nah, tunas-tunas seperti ini kita buang, terkecuali jika ingin pohonnya lebih ke pertumbuhan lebih tinggi ya mungkin kita biarkan. Tapi jika ingin pohonnya berbuah atau bibitnya berbuah, kita buang, karena tunas seperti ini memakan nutrisi cukup lumayan. Dan untuk batang yang agak besar bisa kita manfaatkan, bisa dicangkok, bisa disetek, jadi enggak terbuang percuma gitu, enggak terpangkas percuma. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga ya buang daun-daun yang sudah, nah daun-daun yang di bawah percabangan tuh, ini kan daun-daun tua, ini daun-daun yang sudah rusak, ini kalaupun dipelihara akan memakan nutrisi juga, jadi mendingan kita buang. Daun-daun yang sudah rusaknya kita buang. Pokoknya daun-daun di bawah sambungan. Jadi biasanya di bekas daun ini nanti keluar bunga di bekas daun. Nah, pokoknya daun-daun yang di bawah percabangan. Dan jangan lupa juga nanti ya teman-teman, pasti kalau sudah pemangkasan seperti ini akan keluar tunas air, tunas kecil seperti ini. Jangan lupa rutin untuk dibuang ya. Nah, ini juga cabang yang mengarah ke atas atau batang yang mengarah ke atas kita buang. Nah, kita buang. Ini juga batang kecil, mungkin kita buang saja karena ini kan udah ada percabangan di atas. Jadi sekarang sudah lumayan agak kelihatan pohon, nggak kayak tadi tuh, kayak tadi berantakan sekali. Ini sebenarnya masih banyak yang akan kita pangkas, seperti nah ini nih, mungkin nanti akan kita cangkok ini, terus kemudian ini mungkin juga nanti kita cangkok, ini juga mungkin. Nah ini juga kita cangkok, ini karena cabang atau batang yang mengarah ke dalam, jadi arahnya ke dalam bukan keluar. Mungkin nanti kita cangkok juga, sayang kalau cuma sekedar dipangkas atau dipotong, sayang. Kita cangkok, kita jadikan bibit, lumayan ya. Mungkin cukup sekian ya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.